Oke, halo semuanya. Eh, di sini saya perkenalkan diri. Nama saya Andreas Reski Yulian. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Ini saya akan mencoba untuk melamar pekerjaan saya. Saya ingin melamar suatu perusahaan itu di startup suatu company yang berbaur dengan IT. Dan posisi yang saya ingin lamar itu sebagai employee atau karyawan. Ini saya juga akan di sini sebagai tugas ilmu mata kuliah komunikasi dan negosiasi. Izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Andreas Reski Yulian. Passion saya itu sangat tertarik dalam menulis. Dan pengalaman saya ikut organisasi sangat senang tentunya, dimana bisa menambah relasi saya, menambah pengetahuan. Kelebihan saya itu mudah menyesuaikan diri terhadap suatu tempat atau lingkungan orang lain, dan juga suka berinovasi. Dan pertanyaan selanjutnya, ceritakan tentang tugas yang sesuai dengan peminatmu. Sebenarnya saya ingin menjadi seorang web developer, karena web developer ini mudah diakses oleh banyak orang dan penggunaannya cukup luas, sangat luas. Mungkin begitu. Yang selanjutnya, ketiga, mengapa kamu memilih topik tersebut sebagai side project? Sebenarnya mengapa saya memilih web developer? Karena dari mana saja kita bisa bekerja, WFH atau work from home, dan bisa menjadi freelance. Dan menjadi seorang web developer bisa membuat website, memperkenalkan suatu perusahaan atau bisnis melalui website. Dan selanjutnya, apa saja yang kamu lakukan selama magang atau organisasi atau kepanitiaan? Saya memilih organisasi. Pengalaman saya selama mengikuti organisasi yaitu menambah pengetahuan, tentunya relasi tentang bagaimana memanajemen waktu, karena kuliah juga kan, jadi harus menyesuaikan. Juga menambah wawasan dan mendapatkan teman baru juga. Selanjutnya itu kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama magang atau organisasi atau kepanitiaan? Sebenarnya kalau kesulitan pasti ada ya. Mungkin kalau saya yang dihadapi selama magang, selama organisasi kadang ya manajemen waktu ya, dan kegiatan yang terkadang tidak sesuai sama rencana yang sudah disiapkan atau diagendakan. Ada juga beberapa kegiatan yang terlalu lama diagendakan, cukup memakan waktu. Selanjutnya yaitu apa saja aktivitasmu selama kuliah? Kesulitan terbesar apa yang kamu hadapi selama kuliah maupun di organisasi? Aktivitas selama kuliah ya tentu ya kita berhadapan pertama tentunya kuliah, tugas, kadang ya kesibukan aktivitas ya ikut seminar dan weekend. Kedua, kesulitan sebenarnya sih banyak, dari tugas kuliah dan selalu ada deadline-nya, tenggat waktunya ya. Kegiatan organisasi yang mendadak terkadang buat kesalahan nggak ada yang bilangin, selebihnya jalani aja, flow aja gitu. Selanjutnya itu ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan selama mengikuti organisasi di kampus. Nggak ada pengalaman paling berkesan selama organisasi atau kuliah di organisasi, di mana membahas yang di luar daripada materi kuliah, kayak berinovasi, mau melakukan kegiatan apa, agenda seperti apa, bisa juga turun ke masyarakat, membantu masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa belajar akan hal baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Dan selanjutnya itu, menurutmu apa kelebihan dan kekuranganmu? Menurut saya
saya orang yang penasaran, ingin melakukan segala sesuatu. Saya mau komitmen dalam melakukan segala sesuatu, dan juga saya tipikal orang dalam ingin solving dari suatu masalah. Paling kalau kekurangan, saya orang yang cukup afraid gitu, takut gitu dalam melakukan segala sesuatu, terlalu dipikirkan gitu. Kalau saya melakukan hal ini yang akan terjadi itu kayak mana, seperti apa gitu, itu terlalu dipikirkan. Jadi seperti terlalu banyak dipikirkan, seharusnya ya lakukan aja gitu, action aja gitu. Dan selanjutnya, apa pencapaian terbesarmu dalam hidup? Mungkin kalau pencapaian sebenarnya saya mau bilang bukan sesuatu yang terlalu besar ya, mungkin hal-hal yang kecil aja. Mungkin hal-hal kecil aja, mungkin ketika saya menyelesaikan sekolah SMA, saya juga berjanji kepada orang tua bahwa saya akan menjalani sekolah dengan baik dan bisa lulus. Mungkin itu sih, ingin lulus SMA ya, sekarang bisa lulus gitu di SMA. Mungkin apa yang ingin kamu capai, yang selanjutnya nomor 10, apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun ke depan? Mungkin di sini yang ingin saya capai mungkin kayak ya realistis aja ya. Saya ingin mungkin kerja di suatu perusahaan company dan ingin menjadi seorang yang bisa memberikan dampak positif di masyarakat gitu. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya yang 11, apa yang akan kamu lakukan jika nanti kamu diterima di perusahaan company yang ingin saya lamar? Mungkin yang ingin saya lakukan ketika saya sudah diterima ya dari perusahaan yang saya lamar, ya saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan dan memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut, bisa membuat perusahaan tersebut berkembang dan memberikan dedikasi kepada perusahaan serta komitmen terhadap perusahaan tersebut. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir, last, jika kamu terima bekerja di perusahaan ini, berapa gaji yang akan kamu harapkan? Sebenarnya kalau gaji itu menurut saya satu perusahaan tersebut ya yang saya harapkan ya sesuai dengan kemampuan atau skill saya atau kontribusi saya terhadap perusahaan. Dimana kalau saya menjadi seorang web developer itu cukup diperlukan ya untuk suatu perusahaan, dimana bisa 5-7 juta per bulan menurut saya. Dan mungkin kalau saya bekerja di suatu perusahaan kelak ketika saya sudah bekerja beberapa tahun, 3 atau 4 tahun misalnya, mungkin saya akan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi di perusahaan, mungkin jadi manajer, dan itu mungkin akan menambah gaji. Jadi saya mungkin ya 12 atau 12 juta per bulan. Mungkin itu terkait gaji yang poin 12. Mungkin seperti itu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab tadi dari suatu perusahaan yang akan saya lamar. Mungkin seperti itu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.